mikir yang hebat. Baru tahu Stefani ternyata WR-nya hebat juga. Kalau gembala-gembala yang perlu WR tinggal Stefani. Luar biasa. Edward, Stefani dan anak-anak, satu kehormatan kalau saya boleh dipercaya berdiri di sini saat ini. Oh ya, ternyata tadi diminta, jadi sini sedang live di Facebook dan Instagram, nanti bisa diikuti. Ya, baik. Hari ini kita melihat 3 generasi. Ternyata mama dari Pak Edward ada juga di mana duduk ini. Oh, cucu berapa? Ini papa juga. Cucu 5. Nah, dari Stefani, mama, cucu 8. Saya nggak tahu yang mau menikah duluan yang mana. Nah, saudara, orang Yahudi itu satu-satunya bangsa di dunia ini yang selalu mengutamakan 3 generasi berturut-turut. Maaf, yang bukan Kristen atau tidak beragama apa saja nggak apa-apa, tapi saya mau cerita. Ini tidak cerita tentang Alkitab, ya, tapi tentang sejarah orang Yahudi. Maka itu mereka selalu menyebut Yahweh-nya Abraham, Yahweh-nya Ishak, dan Yahweh-nya Israel. Kenapa harus begitu? Karena itu tentang keluarga. Di dunia ini hanya ada 2 bangsa yang sangat ketat, teliti, detail soal keturunan atau silsilah. Yang pertama Tiongkok, kedua Yahudi. Maaf, saudara boleh cari sejarah buku apa saja. Hanya 2 bangsa ini yang sangat teliti tentang silsilah. 1992 saya diundang ke sebuah pertemuan yang memperingati 500 tahun pembantaian Yahudi di Spanyol bagian selatan. Saya lupa kotanya. Nah, terus yang heran saya waktu hadir di peristiwa itu dibacakan nama-nama yang tercatat yang terbantai zaman itu. Dan nama-nama itu dibaca terus anaknya siapa kemana. Saya belum pernah melihat sebuah fakta sejarah. Maka saya lupa. Dari yang mati dibantai 500 tahun yang lalu, itu hadir cicit-cicitnya hari itu di kota itu, dan mereka suruh berdiri. Saya merinding sama nangis. Hebat juga penulisan sejarah silsilah mereka. Nah, begitu pula orang Tiongkok, sangat teliti. Saudara, itu sebabnya kenapa begitu kita buka kitab Perjanjian Baru dan Injil pertama Matius, mengapa pencipta alam semesta langsung menulis silsilah? Berarti ada maksudnya. Nah, anak pertama siapa? Siapa namanya? Gary. Nah, ini saya beri contoh. Begini orang Yahudi itu. Edward adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam setiap kali saya pelayanan dan ada seseorang, entah dia istri atau suami, yang mengalami sakit yang parah, maka saya selalu mengingatkan yang sehat. Kenapa? Itu penting sekali. Justru yang sakit akan jadi lebih sakit kalau yang sehat ikut sakit. Dalam hal apa yang sehat ikut sakit? Stres. Nggak gampang loh 24 jam nungguin orang sakit. Maka itu pertama kali saya kenal mereka dan vonis dokter menakutkan. Tapi kalau sampai tadi kita melihat, mana kanker gemuk begitu,
Sehat, maaf ya anak-anak. Lucu lagi. Istilah pemilu gemoy. Maaf. Siapa percaya kalau di otaknya masih ada kanker? Sisa berapa? 5. Bukan mutiara. Nah, Edward ini suami yang hebat. Maka itu tolong ya, kalau kita punya kenalan, punya keluarga, punya saudara yang salah satu mengalami vonis yang mengerikan, justru yang sehat harus dijaga untuk tetap semangat. Setuju nggak saya ngomong? Maka Tuhan luar biasa, benar luar biasa, anak-anak dan juga luar biasa. Nah, karena Edward takut akan Tuhan, Gary ya sama? Gary dididik juga takut akan Tuhan. Satu hari Gary menikah dan punya anak pertama namanya Joshua, misalnya. Loh kok pertama kenapa? Kan misalnya kok. Dan Joshua pun dididik Gary takut akan Tuhan. Maka kita yang kenal keluarga mereka itu berhak berkata, lihat Tuhannya Edward, dan Tuhannya Gary, dan Tuhannya Joshua. Lihat. Suatu hari Joshua besar dan menikah dan punya anak namanya John misalnya. Maka sebutan itu turun. Lihat Yahweh-nya Gary, Yahweh-nya Joshua, dan Yahweh-nya John. Saudara, keluarga itu satu-satunya hal yang ikuti via Zoom, via Instagram, Facebook, ingat ya. Keluarga harmonis itu satu-satunya lembaga, satu-satunya institusi yang sangat dibenci oleh neraka. Betul atau salah kalimat? Setan dan neraka tidak pernah pusing dengan agama. Maka itu agama-agama tetap eksis sudah ribuan tahun. Tapi keluarga harmonis itu kebencian setan. Mengapa setan tidak suka keluarga harmonis? Karena setan ingin merusak anak-anak. Izinkan saya menceritakan fakta ini, dan saudara bisa cari data di Google, di internet, di mana saja. Salah satu pelayanan yang saya tetap kerjakan sampai hari ini adalah pelayanan penjaga. Bahkan Rabu yang lalu, tanggal berapa? 19, saya masih ada di LP Porong. Nah, setiap kali saya pelayanan ke penjara, maafkan saya, 80% lebih kalau ada anak-anak, pemuda-pemudi harus tinggal di tempat itu. Maaf saya harus ngomong, penyebab utamanya karena ketidakharmonisan orang tua. Betul atau salah kalimat? Ketika anak-anak dalam masa pertumbuhan rindu mencari surga, bukan cari agama, tidak. Bukan cari Tuhan, tidak. Tapi mencari surga. Tapi di rumah mereka tidak mendapatkan surga. Maka satu-satunya jalan untuk mereka menemukan surga harus keluar rumah. Tolong jawab. Apa yang terjadi kalau anak-anak kita mencari surga di luar rumah? Setuju saya katakan, mereka pasti menemukan neraka. Jawab setuju? Ya atau tidak? Dan setan berhasil. Ini yang mengerikan. Ketidakbahagiaan papa mama adalah penderitaan anak-anak. Betul atau salah? Maka itu Tuhan marah, saya juga marah kalau ada papa mama egois.
hanya mau cari kesenangan sendiri, lalu anak-anak dikorbankan. Ketidakharmonisan papa mama adalah kehancuran masa depan anak-anak. Maaf, betul atau salah? Itu sebabnya lembaga pertama, institusi pertama yang Tuhan buat bukan negara, bukan pemerintahan. Ingat itu. Lembaga yang pertama yang Tuhan buat adalah pernikahan, keluarga. Mengapa? Sebab untuk menjadikan bumi jadi seperti surga, itu bukan lewat ibadah, bukan lewat agama, tapi lewat keluarga harmonis. Tapi membentuk keluarga harmonis gak semudah balikkan telapak tangan, betul? Ketidakcocokan, apalagi zaman sekarang. Anak-anak muda, kalian harus tahu, sampai tahun 80-an akhir awal 90-an, itu orang masih bisa cerita bahwa papa mamanya dulu menikah dijodohkan. Masih ingat cerita itu orang-orang tua? Nah, yang keluaran tahun 80-an itu cuma cerita. Saya keluaran tahun 50-an, jadi masih ingat. Nah, pertanyaannya, mengapa yang dijodohkan lebih awet daripada yang cari sendiri? Pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Oh, anak-anak muda nggak mau kalah. Ya, tapi saya punya jawaban. Ada dua jawabannya. Sebab zaman dulu orang cuma sedikit. Setuju? Ya, mau nggak mau daripada cari susah, ya udah yang ada lagi. Itu masalah yang pertama. Dan hal yang kedua, di generasi itu anak-anak masih hormat taat pada orang tua. Nah, maka itu saya minta jujur ya, jawab jujur. Mengapa milih-milih sendiri kok nggak cocok? Yang dipilihkan kok cocok? Apa kita mau kembali ke zaman Siti Nurbaya? Kan tidak mungkin. Nah, begini yang Tuhan beri. Sekian banyak tahun saya menjadi hamba Tuhan. Masalah keluarga ini yang paling ribet. Di sini ada berapa gembala, ada Pak Pendeta Emeritus Pak Teteleta, ada Ibu Gembala Linda Rianto, ada Gembala Sepalagi Senator Pak Arasia, semuanya. Maaf ya, buat kami para gembala, tolong gembala-gembala yang setuju katakan ya. Buat kami para gembala itu pelayanan yang paling ribet itu ngurusin rumah tangga, suka bertengkar. Saya juga heran, ternyata tidak sedikit suami istri gaya hidupnya kayak Tom and Jerry. Ada enggak? Saya tanya, ada enggak? Ada. Masa hobinya ribut, kejar-kejaran tiap hari? Maka capek. Nah, keluarga-keluarga yang seperti itu buat kami para hamba Tuhan itu repot waktu mau mendamaikan. Ini cuma intermezzo saja. Apalagi waktu mereka nikah pesta kita nggak diundang. Oh, ribut mereka undang kita. Itu cuma kata maaf. Enggak, bukan begitu. Itu bisa berhari-hari saudara menyelesaikan itu. Kapan selesainya, kapan berdamainya? Nah, karena begitu banyaknya kasus dalam pernikahan yang kami yang Bapak hadapi, suatu hari saya tanya Tuhan, saya juga capek kalau begini, masih banyak yang dikerjakan. Apalagi kalau dua-dua sudah saling motok. Sudahlah sekarang ribetnya luar biasa. Hati-hati yang sering salah dengar dan salah ngomong. Suami istri bisa ribut gara-gara itu. Dalam pelayanan saya sekian banyak tahun ini, salah satu penyebab paling ribet masalah urusan keluarga, urusan sahabat, urusan teman, kalau yang satu salah dengar, yang satu salah ngomong.
Pernah tahu maksud itu? Saya sampai bilang begini, Tuhan saja nggak bisa menyelesaikan. Ya serius loh. Yang disalahkan ngomong, enggak, aku ngomongnya benar. Nah, yang salah dengar, aku juga dengarnya benar. Tahu Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Karena nggak ada rekamannya. Hebat ya. Nah terus gimana cara menyelesaikannya? Nah ini hukum. Keluarga harmonis hanya ada satu hukum: mengampuni. Mengampuni. Tolong, saya percaya keluarga Edward Wirawan akan bahagia bersama anak-anak kalau semua kita yang diundang hari ini pulang dengan damai. Awas yang satu pulang lewat pintu sana, satu pintu situ. Awas. Ayo berdamai suami istri. Yang ikuti di rumah juga, ayo berdamai dengan satu cara, saling mengampuni. Saya akan selesaikan dengan cepat. Harmonis itu ternyata hanya bisa dipakai untuk musik. Perhatikan, harmoni itu nggak bisa dipakai untuk unsur lain, hanya untuk musik. Mengapa ada istilah harmonis? Saya nggak tahu yang menemukan siapa, tapi saya belajar dan itu betul. Karena 8 nada do re mi fa sol la si do yang tidak pernah sama, do ke re ke mi, tapi bisa digubah jadi jutaan lagu sampai hari ini dan tidak ada yang sama. Hebat. Sebenci-bencinya orang dengan musik, kalau seperti kalimat kasar, begitu dengan musik dia pasti senang. Khusus saya ngomong ini karena musik itu luar biasa. Hal kedua, apa itu harmonis? Kalau saudara pernah lihat orkestra, ada berapa puluh macam jenis alat musik yang bentuknya beda, suaranya beda, cara mainkan beda, tapi hanya di tangan satu orang dengan tongkat kecil dirigen itu, wah dia bergerak, suaranya luar biasa. Nah, maka itu di Jakarta Pusat ada daerah namanya Harmoni. Nah, yang belum tahu saya beritahu. Dulu di ujung ya, kalau dari Gajah Mada yang muruk tembus ya mau ke Istana Negara, itu ada gedung opera zaman Belanda. Nah, gedung itu tempat orang-orang Belanda dulu dengar musik orkestra semua, maka itu disebut harmoni. Nah, akhirnya nggak tahu kenapa dibongkar, terus dipindahkan ke gedung kesenian Jakarta sana. Itu lebih kecil. Nah, itu nama harmoni. Ternyata Tuhan itu melihat keluarga. Nanti saya nggak bicara agama, ya. Buat saya agama tidak penting, yang penting Tuhan. Karena banyak orang beragama lebih jahat dari setan. Enggak ada yang mana. Maafkan saya. Tapi Tuhan. Nah, bicara keluarga. Maka itu kalau ada teman saudara, keluarga saudara, sahabat saudara yang keluarganya nggak harmonis, sampaikan fakta ini. Ternyata Tuhan tidak akan menjodohkan dua orang yang nadanya sama. Coba merenung. Nggak mungkin dia carikan lagi ketemu perempuan nadanya do dua-dua. Terus nyanyi apa? Jadi suami istri itu pasti nadanya beda. Maka itu suami istri yang rajin bertengkar, ada nggak? Terus saya tanya, ada tidak? Banyak, pura-pura. Hari ini belajar ilmu musik. Di dalam 8 nada itu, do re mi fa sol la si do, itu pun ada perubahan suara dan perubahan nada. Kalau diberi titik atas dan titik bawah, betul atau salah? Nah, jadi kadang-kadang hari ini suami nada rendah, istri nada tinggi.
Jangan dipersoalkan. Biar Dirijen Agung itu mengubah jadi Musa. Loh, kok ada yang namanya? Besok-besok berubah lagi, suami nada tinggi, istri nada rendah. Enggak apa-apa. Biarkan saja. Belum lagi yang dicoret miring, minor. Enggak apa-apa, biar nih miring-miring dikit, enggak apa-apa. Jangan suruh lurus terus. Setuju? Nah, kalau dalam pernikahan menggunakan ilmu musik, rumah tangga itu luar biasa. Jadi keluarga harmonis, anaknya harus tenang. Kan do re mi fa sol la si do. Itu baru lengkap. Keren sekali. Oke, yang nggak bisa punya anak lagi, cucu tambahkan. Ajari anak-anak kita serius. Saya itu nggak bisa musik sama sekali. Dan tertawa saya kira. Saya itu habis suka musik. Saya itu pernah les gitar. Sampai 4 guru saya habisin, nggak bisa semuanya. Ternyata goblok saja. Saya pikir gurunya yang salah. Dan tertawa saya bilang. Tapi saya senang musik. Berapa puluh tahun yang lalu, tiba-tiba saya baru ketemu istilah baru dalam jazz. Yang ngerti jazz ini kan begitu lagi. Dalam jazz ada sebuah istilah blue note. Wah, saya cari apa itu blue note. Orang mendengar kata blue itu sebuah keadaan yang nggak baik. Note biru. Oh, ketika saya meneliti jazz, wah ini gila. Orang yang suka jazz pasti katakan ada masalah. Nah, katakan amin suka. Ini yang luar biasa. Tuhan berharap kebahagiaan keluarga Edward Wirawan ini gak hanya stop untuk mereka berlima, untuk mama papa mereka. Tidak. Harapan keluarga mereka mengundang kita dan yang ikut di rumah via Facebook, Instagram. Kebahagiaan mereka kita bisa nikmati bersama-sama. Amin. Maka itu saya katakan, apalagi yang nekat rencana mau cerai. Aduh, saudara saya uangnya mahal cerai zaman sekarang. Betul? Jangan. Hari ini, maaf saya katakan, Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang benci perceraian. Malaikat 2:16. Tahun 85 saya masih tinggal di Jerman. Saya dijebak oleh 4 orang humanis. Ternyata mereka ini hobinya selalu mencari kesalahan gereja. Nah, sampai ayat itu Malaikat 2:16. Mereka debat. Coba Pak Pendeta baca. Ini Tuhan model apa? Kalau 2 orang itu sudah nggak cocok, kan nggak humanis. Kalau tetap dipaksa tinggal serumah, sudah nggak cocok. Tapi ini menulis dia benci perceraian. Saya nggak mau percaya Tuhan seperti itu. Saya shock juga. Nggak punya persiapan jawaban karena nggak pernah tahu kalau suatu hari akan ketemu orang model begitu. Tapi saya percaya yang menciptakan pernikahan pasti punya jawaban. Langsung Roh Kudus berikan hikmat. Maaf, apakah kalian berempat bisa menjamin bahwa kalau ada yang cerai lalu nikah lagi bisa lebih bahagia daripada sebelumnya? Nggak ada satu pun yang sama. Itu faktanya. Yang kedua saya bilang, kalau kita kumpulkan ayat-ayat pernikahan dalam kitab suci kita, maka Tuhan menyimpulkan kalau ada orang ingin menikah dapat yang cocok, begini kata Tuhan, menikahlah dengan mayat. Itu paling cocok. Nah, kan aneh bukan?
Mengapa menikah yang cocok harus dengan mayat? Ya karena mayat nggak bisa tersinggung. Betul? Mayat nggak perlu duit. Nah, anak-anak muda yang sampai bulan Juni ini mau selesai, kalian sudah pacaran 20 kali putus semua. Saya pesan jangan cari ke 21. Nggak akan ketemu yang cocok. Kecuali menikah dengan ya, betul. Oke. Nah, saya sarankan yang sudah putus 20 kali kembali ke 17 atau 18. Jangan balik ke 20, 19 kalau putus gak enak. Juga jangan balik yang nomor 1 sudah menikah, sudah punya anak, nungguin kamu kelamaan. Ingat ya anak-anak muda, gak ada yang cocok. Kira-kira setuju sudah menikah? Loh, saya tanya apa? Sudah menikah setuju? Gimana? Nah, saya punya pertanyaan lagi untuk saudara keluarga. Nah, yang belum menikah, dengar baik-baik ya, kami akan ngaku jujur kepada kalian. Walaupun saya pendeta, tetap manusia juga. Bisa pernah ribut dengan istri saya. Dengar ya, yang sudah menikah tolong jawab, yang belum dengar. Ternyata kalau di dunia ini ada 2 orang yang hobinya selalu saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jawab dong suami istri, ya kalau kita suami mudah-mudahan ini belajar gitu loh. Betul? Nah, tetap berani kan? Loh ini fakta hidup. Tuhan pun tidak pernah menjamin menikah itu mulus aman, tidak. Betul? Selalu ada masalah. Maka itu pengampunan adalah kekayaan dan harta yang paling mulia dalam rumah tangga. Bukan deposito, bukan uang, bukan surat berharga, bukan emas sekian kilo. Pengampunan suami istri. Maka itu dalam keluarga kita sebagai manusia, pasti kita pernah salah manajemen keuangan sehingga kacau ekonomi. Enggak apa-apa, bisa dicari lagi. Apa saja bisa habis di keluarga kita. Tapi ingat, pengampunan tidak boleh habis di keluarga kita. Mengapa pengampunan itu penting? Dengar ya, yang muda-muda belum menikah. Satu-satunya hal yang tersisa dari sebuah pernikahan, tersisa maksud saya. Kalau sudah mencapai umur tertentu, masa mikir anak, nggak mungkin lah. Umur tertentu nggak mungkin mikir ekonomi, uang lagi, tahu diri lah, sudah tua kok. Ngurus cucu juga sudah. Lah terus 2 orang ini ngapain di rumah? Ini rahasia pernikahan yang terjadi buat semua kita yang dapat kesempatan menikah sampai 50 tahun, 60 tahun. 30 September 2006 itu pertama kali saya hadir di sebuah ulang tahun pernikahan ke-80. Itu anugerah. Kalau 70 tahun menikah, kami bisa hadir 6 kali. 50 tahun, wah sudah nggak terhitung. Ini 80 tahun. Saya sempat-sempatkan, karena ingin melihat, woi pengantin ini masuk ruang acara dengan kursi roda. Sudah nggak jelas ngomongnya karena sudah ompong semua. Gigi palsu pun nggak bisa karena gusi sudah mengkeret semua. Jadi sampai di kursi roda, mereka ngomongnya lucu sekali. Maka itu suami istri, nada kita berubah kalau gigi kita semula habis. Betul? Tidak apa, nada berubah. Dirjen Agung bisa tetap mengkompos lagu baru. Betul? Pipi mulai turun, itu nada berubah juga. Sering pilek, nada berubah juga. Betul ya? Maka itu dalam pernikahan, kalau musik ini kita jadikan patokan, luar biasa indahnya. Amin. Nah, saya lanjutkan. Yang merayakan bukan anak menantu, sudah meninggal semua. Cucu cicit yang merayakan itu 80 tahun. Lalu kesaksian mereka itu membuat semua yang hadir nangis. Si opa mulai ngomong, wah kalau opa cerita tentang oma ini banyak hal yang menjengkelkan. Belum bisa ngomong begitu. 80
tahun. Tapi satu hal yang Opa lakukan, Opa menerima apapun. Saya ngomong gitu, Oma jujur kepalanya, mosok. Oma ini, mereka bisa guyon lucu sekali. Maka itu pakai ilmu musik. Ini ada ilustrasi. Satu hari ada Oma nanti besok usah menikah tua-tua ya, tinggal satu yang sisa, saling mengenal dan saling mengampuni, karena namanya salah nggak habis-habis. Satu kali ada opa oma lagi santai berduaan, ya hari-hari begitulah kerjaan mereka. Nggak tahu nih oma mimpi apa. Sambil opa duduk baca koran, oma lagi nyulam apa. Dia bilang ke opa, "Pap, aku mulai minggu depan akan les renang." Hah? Opa, untuk apa? Ya supaya kelihatan langsung dikit. Nah, Opa ini mikir, aku ini cinta kamu apa adanya kok coba-coba begitu. Opa punya jawaban yang hebat. Belajar itu ikan paus setiap hari berenang tetap hidup. Oh mama. Oma gemes betul. Ini lucu sekali. Hari-hari lewat mereka berdua. Nah, di peristiwa yang sama, Opa baca koran, Oma lagi akan. Opa bilang, "Woi, aku mulai diet baru minggu depan. Aku cuma mau makan buah dan sayur saja supaya kelihatan cakep dan gagah." Oma punya jawaban, "Monyet tiap hari makan buah tetap jelek." Oh, ini kisah luar biasa. Maka itu suami istri, buatlah hidup ini penuh guruan. Kami cucu-cucu jangan jadikan masalah. Jangan banding-bandingkan antar cucu. Awas. Begitu pula tentang mantu-mantu. Begini saja. Ada yang ngamen. Nah, yang belum pernah punya mantu saya pesan. Anak sudah dewasa, kita doa, Tuhan kapan anak-anak ini menikah? Tuhan jawab, aman, nggak ada masalah setelah punya mantu. Loh, saya tanya, ada masalah nggak? Ada. Itulah hidup. Maka itu kalau kita sudah opa-oma, jangan paksa mantu-mantu baik pada kita, cucu-cucu baik pada kita. Nggak bisa. Biarin apa yang ada. Kok pada diam semua. Buat itu juga dalam teori musik. Ada mantu yang titiknya atas, mantu titik bawah. Ada yang dicoret mirip. Begitu cucu-cucu. Tapi di tangan Dirigen Agung jadi musik yang luar biasa. Maka hari ini pulanglah dengan jadi ahli musik. Ada blue note di keluarga kita, nggak apa-apa. Biru-biru dikit nggak apa-apa. Asal bukan tonjok dengan birunya. Karena blue note pun diperlukan. Jazz akan jadi manis dan indah. Maaf yang belum ngerti, nanti cari belajar sendiri. Karena ya, kalau semua keluarga itu adalah sebuah musik, sebuah lagu, itulah kesukaan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat pengantin 25 tahun ini. Kalau lagi ini masih bisa punya lagi, saya punya lagi. Oke, saya minta Ibu Pendeta Linda berdoa untuk kita.